أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan dari nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat untuk kita. Demikian juga marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para salaf sangat mengimpikan dan mendambakan untuk berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini, hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Ramadan. Berkata Mu'alla ibn Fadl, beliau mengatakan, kanu yada'unallaha sittata ashhur ayyuballirahu Ramadan. Dahulu orang-orang soleh berdoa 6 bulan agar mereka dapat berjumpa dengan Ramadan. Wa yada'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhu. Namun setelah mereka telah bertemu dengan Ramadan, mereka pun terus berdoa kepada Allah 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang telah mereka lakukan. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal itu tidak akan mungkin mereka lakukan kecuali atas keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Hal itu tidak mungkin mereka panjatkan kepada Allah kecuali karena pengetahuan dan keyakinan mereka akan keutamaan bulan Ramadan. Demikian juga keutamaan puasa yang ada padanya. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami akan membahas, khatib akan membahas sebuah hadis atau beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, sekaligus hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan,
Kemudian Nabi menyebutkan keutamaan yang pertama dari Ramadan. Kata Nabi SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di bulan Ramadan ibadah puasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah. Keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan, di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa turlaku fihi abwabul jahim. Keutamaan yang keempat, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tutup semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Keutamaan yang lima adalah Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan-setan jahat yang menggoda. Kemudian Nabi SAW melanjutkan keutamaan yang keenam dari bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat sebuah malam, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang begitu besar. 6 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ramadan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula, Nabi SAW bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, subbitatis syayatin wa maradatul jin." Jika telah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan membelenggu semua setan-setan dan jin-jin jahat. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup semua pintu-pintu neraka. Walam yufta minha babun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ramadan. Yang ketujuh, wa nada munadin, telah menyeru orang yang menyeru, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, segera mendekat, segera laksanakan. Dan ini adalah keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal soleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan keutamaan yang ke-8 dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk berhenti dari semua perbuatan jahat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walillahi utaqa'u minan nar. Dan ini adalah keutamaan yang ke-9. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang begitu besar, 9 keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan yang ada hanya di Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan ini merupakan keutamaan yang ke-10 dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan itu merupakan keutamaan yang 10 dari bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dari 10 keutamaan ini sudah pantas kita mengagungkan Ramadan, kita menyambut Ramadan dan mengisi setiap detik Ramadan untuk kita isi dengan kebaikan amal soleh yang maksimal, yang optimal. Kita kerahkan semua tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Semoga kita dapat meraih kemenangan sejati, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan betapa indahnya takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan betapa indahnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan bulan Ramadan kita berharap akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang keutamaan puasa. Nabi SAW bersabda, dan ini merupakan keutamaan yang pertama. Kata Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan keutamaan kedua ini khusus di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasarkan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Dua keutamaan yang luar biasa yang hanya akan didapat bagi orang yang berpuasa, dan bulan Ramadan adalah bulan kita berpuasa. Yang ketiga dari keutamaan puasa, kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu sejatinya adalah benteng. Puasa itu sejatinya adalah perisai. Seorang hamba mengambil benteng dan perisai itu untuk dirinya agar dia selamat dari api neraka. Maka barang siapa yang ingin selamat dari api neraka, perbaguslah puasanya, terutama di puasa Ramadan. Yang keempat, kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah sendiri yang akan membalas pahalanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala lebih dari 700 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala puasa dengan balasan pahala tak terbatas. Kenapa? Karena sejatinya Ramadan adalah bulan kita bersabar. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat-maksiat Allah, bersabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan untuk orang yang bersabar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan balasan bagi hamba-hamba yang bersabar adalah pahala tanpa batas, dan itu dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang dikenal dengan pintu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang masuk darinya orang-orang yang berpuasa. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk orang yang berpuasa. Dia akan masuk surga dari pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, la khulufu fami shaimin atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada minyak kasturi. Demikian juga Nabi SAW bersabda, inna lis-shaimi farhatan. Sesungguhnya orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan yang ia dapatkan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang begitu besar, begitu agung yang akan dia rasakan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan puasa adalah amalan yang selalu diisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang rahasia puasa Senin dan Kamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari Senin aku dilahirkan dan sesungguhnya hari Kamis adalah hari di mana diangkatnya amal ibadah, dan aku ingin amal ibadah diangkat sedangkan aku di dalam berpuasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu agungnya pahala puasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untuk Allah, dan Allah yang akan langsung membalasnya dan mengganjarnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak keutamaan-keutamaan puasa yang tidak sanggup disebutkan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Namun dari beberapa keutamaan yang disebutkan, semoga membangkitkan semangat kita, memecut semangat kita agar kita mampu menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan ibadah yang terbaik yang mampu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, bahkan kita butuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka dan celaka man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah, yaitu orang yang mendapati Ramadan kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan yang dapat kami sebutkan pada khutbah siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mendengarkan ucapan, yang mampu menerapkan ucapan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.